Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ulangi kembali, di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang tadi hujan tapi sekarang cerah, kita masih bisa mengikuti kajian rutin kita. Tema yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan, peningkatan daya resiliensi untuk menghadapi permasalahan hidup. Kalau dalam Al-Quran, permasalahan hidup itu bersumber dari dua hal. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Itu pangkal persoalan manusia. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, suka berkeluh kesah, gampang ngeresulo. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan harta, dia menjadi orang yang kikir. Tapi nanti dalam surat Al-Ma'arij kemudian ada resepnya bagaimana mengatasi dua sumber masalah kehidupan manusia itu. Tapi pada malam ini saya akan bercerita tentang bagaimana meningkatkan daya resiliensi. Kalau dalam pengertian psikologi, daya resiliensi itu kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau adversity atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Jadi intinya daya resiliensi itu daya tahan secara psikologis kita ketika di dalam realitas kehidupan tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Senang pengajian juga ada masalah. Saya juga heran kenapa ibu-ibu kok senang pengajian. Ya. Lebih bermasalah lagi yang tidak senang pengajian. Ya, itu enggak tahu saya, kayak orang kadang-kadang itu yang ngomongnya tuh kebablasan. Ya. Jadi apa peran daya resiliensi bagi kehidupan manusia? Ya. Resiliensi berperan terhadap kualitas hidup terkait kesehatan dimensi kesejahteraan psikologis dalam mengurangi emosi negatif pada individu saat menghadapi situasi yang menekan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang hidupnya tertekan, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan daya tahan yang kuat sehingga dia bisa lolos untuk menghadapi
tantangan-tantangan kehidupan. Kemudian kalau kita implementasikan di dalam kehidupan berorganisasi ya. Jadi kita hidup ini kan selalu bersama dengan orang lain, yang dalam bahasa manajemen modern ya dikatakan kita hidup selalu berorganisasi. Nah, bagaimana menciptakan organisasi yang resiliensinya kuat di antara para hubungan antar pengurus itu. Jadi supaya antar pengurus itu bisa bertahan, bisa kuat menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan berorganisasi itu. Yang pertama adalah laksanakan program yang ringan dan seru gitu. Jadi sekarang ini kelihatannya orang berorganisasi itu sudah ndak seneng lagi pakai program-program yang berat-berat itu, Pak. Ya. Yang ringan tapi yang seru gitu. Makanya kalau kita lihat berbagai organisasi selalu diadakan komunikasi yang lebih intensif di antara mereka. Dan yang kedua, lakukanlah pendekatan afektif kepada setiap pengurus. Jadi sekarang ini bahasa Jawanya itu siapapun kita, baik di organisasi maupun dimanapun itu butuh yang namanya diwongke. Diwongke itu bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Kata ya nggak pas ya, dorangke gitu. Ini diwongke ini paham, Pak, tapi kalau diterjemahkan diwongke itu merasa eksistensinya diakui lah kira-kira gitu ya. Jadi beberapa survei membuktikan mereka yang tidak mau berpartisipasi maksimal di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan sebagainya, salah satu penyebabnya karena dia merasa eksistensinya tidak diakui gitu. Padahal kalau pernah saya sampaikan, kalau kira berbicara tentang bagaimana hierarki kebutuhan ya, itu yang tertinggi adalah self actualization, aktualisasi diri gitu. Kemudian yang ketiga, ya bagaimanapun kalau kita berbicara tentang organisasi selalu berbicara tentang kaderisasi internal yang terbuka. Jadi ada ketika misalnya di dalam suatu organisasi mobilitas vertikal yang terjadi itu bisa terlihat secara transparan gitu. Jadi orang untuk melampaui suatu prestasi-prestasi yang bisa diterima oleh banyak pihak itu jelas mekanismenya gitu. Jadi kalau organisasi malah misalnya yang karirnya naik itu malah kadang-kadang tidak dikenal dan sebagainya, itu menjadikan resiliensi organisasi menjadi tidak kuat gitu. Kita harus terbuka apa alasan dia naik dan sebagainya. Dan yang keempat, memberikan apresiasi kepada setiap yang terlibat di situ. Jadi kita, nah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena di sini Masjid Jenderal Sudirman kan lingkungan kampus, jadi juga mungkin perlu juga berbicara tentang resiliensi secara akademik gitu ya. Jadi resiliensi secara akademik merupakan kemampuan individu atau seseorang untuk bertahan, beradaptasi dan menghadapi tekanan dari situasi yang dialami dalam lingkup pendidikan seperti tugas-tugas akademik ya. Adanya kekuatan akademik menjadikan perjuangan sebagai tantangan, kegagalan sebagai keberhasilan, ketidakberdayaan sebagai suatu kekuatan gitu. Tadi saya baru saja menguji tesis mahasiswa yang meneliti justru di kampusnya bagaimana pengalaman-pengalaman tekanan-tekanan itu justru menjadikan resiliensi mereka menjadi kuat gitu. Sekarang ini kan ada kecenderungan hampir semua mahasiswa
Itu khususnya di magister dan dokter itu setiap semester dan setiap dosen itu memberikan tugas untuk di akhir semester memasukkan di jurnal itu. Sehingga kalau dosennya 10 ya 10 jurnal. Dan itu kan bikin sepaneng ya, bikin berat dan sebagainya. Mungkin juga menjadikan tiap malam tidak bisa tidur gitu ya. Yang selalu terbayang-bayang adalah wajah Scopus itu. Ya, atau mungkin kalau yang agak nasionalis ya wajah Dewi Sinta gitu. Ya, jadi Sinta atau Scopus gitu. Mahasiswa sekarang banyak yang stres, apalagi beberapa kampus untuk bisa menyelesaikan tesis dan disertasi harus Scopus dulu. Bahkan di beberapa kampus tidak perlu terbuka asal sudah masuk di Scopus lah. Ini kan membutuhkan daya resiliensi yang bagus gitu. Kalau tidak ya akhirnya merugikan diri sendiri dan juga merugikan kampus di mana dia tempat belajar gitu. Jadi kalau semakin banyak yang DO tidak bisa mengakhiri itu ya, yang DO ya rugi, kampusnya juga grade-nya turun gitu. Ya. Di Yogyakarta juga ada terkenal juga kampus yang masuknya gampang, keluarnya sulit ya ada gitu ya. Masuknya sulit, keluarnya sulit ya ada gitu. Tapi yang masuknya gampang, keluarnya gampang juga ada gitu. Dan biasanya orang-orang tidak paham itu di mana itu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akan saya langsung kepada 7 hal ya. 7 faktor pembentuk daya resiliensi pada kehidupan seseorang ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan regulasi emosi. Jadi emosi kita itu dibikin regulasi ya. Jadi kemampuan untuk mengelola sisi internal diri agar tetap efektif di bawah tekanan individu yang resilient, kemudian mengembangkan keterampilan dirinya untuk membantunya mengendalikan emosi, perhatian maupun perilakunya dengan kehidupan yang perilaku yang lebih baik. Jadi mengelola emosi itu tidak mudah. Saya tadi punya pengalaman pribadi tapi ya menarik juga Pak itu. Ketika mengurus tes suntik meningitis itu Pak karena mau umroh itu. Nah, itu ada orang yang baru saja datang itu langsung dipanggil suruh masuk gitu loh. Sementara saya udah antri agak lama gitu. Istri saya udah melihat ini wajah saya berubah. Tapi berubah terus akhirnya latihan sabar Mas gitu. Tapi begitu selesai suntik itu, kemudian membayarnya kan tidak bisa cash gitu. Harus pakai e-banking gitu loh. Nah, generasi saya dan generasi istri saya kan generasi yang piye Mas nek gawe e-banking ora samara kayak ngentek-ngentek duit gitu. Karena kalau kita punya e-banking itu kan beli apa-apa kan tinggal nunjuk tuh Pak gitu. Jadi nanti ya kur ngerti-ngerti entek gitu. Awalnya ya konvensional baik gitu loh. Lah kok begitu selesai gitu terus istri saya nanya sama sebelahnya tadi yang masuk duluan itu Mas. Bisa Mas saya dibantu dibayarkan pakai e-banking. Nah, jadi ini langsung cash gitu Mas. Akhirnya dibayarkan beliau gitu lah. Artinya kita nono dia dan sebagainya. Terus istri saya bilang untung tadi nggak jadi marah gitu. Kalau jadi marah nggak jadi dibantu tadi. Ini namanya belajar regulasi emosi Pak untuk bisa menjaga emosi dan kadang-kadang kita ini merasa terzalimi gitu Pak. Kita sudah lama antri tiba-tiba ini apa karena ngerti orang dalam apa? Kita kan selalu apa-apa dikira ada orang dalam gitu Pak. Padahal ya tidak aja mungkin biasa saja. Tapi satu contoh konkret yang baru tadi saya lakukan itu kesabaran ternyata juga memberikan keberkahan itu.
Terus yang kedua, supaya manusia itu punya kemampuan untuk pengendalian dorongan atau impuls, dorongan-dorongan yang di luar kesadaran kita. Jadi kan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita hidup ini kan mungkin yang dipikirkan negatif dengan yang dipikirkan positif itu banyak yang mana, Pak? Cenderung lebih banyak negatifnya. Jadi ketika misalnya tadi ada rame katanya ada anaknya pejabat di Ditjen Pajak gitu Pak ya, itu kan videonya dikirimkan kemana-mana oleh ngidak-ngidak sirah orang, itu kan ya bikin gemes betul gitu Pak itu. Ya, terus apresiasi follower juga macam-macam itu. Muga-muga ndang mati orang gitu ya. Jadi doanya kok ya elik itu loh, orang muga ndang mati dan sebagainya. Padahal mati batine opo ya ora gitu. Iya. Ya, kita ini ada dorongan-dorongan yang di bawah sadar yang merasa terancam ya. Ada dimensi negatif yang manusia yang namanya paranoid itu Pak. Paranoid itu merasa semua orang itu sepertinya mau mengancam keberadaannya gitu. Ketemu dengan orang penuh dengan kecurigaan. Gitu. Ya. Belum lagi dalam situasi manusia cenderung membuat stigma-stigma kepada kelompok lainnya. Ini in group, ini out group dan sebagainya. Nah, jadi kemampuan untuk mengelola bentuk perilaku dari impuls emosional pikiran, termasuk kemampuan untuk menunda mendapatkan hal yang dapat memuaskan bagi individu, kemampuan mengendalikan dorongan juga terkait dengan regulasi emosi juga. Gitu. Jadi termasuk kita mengajari kepada diri kita untuk membuat skala prioritas mana yang seharusnya dimiliki dan mana yang tidak harus, Pak. Jadi kalau di budaya instan ini kan pertanyaan yang paling mudah ditanyakan kepada siswa atau mahasiswa itu kan ketika pertanyaan nyontek itu hukumnya apa? Itu ternyata jawabannya macam-macam Pak. Itu. Ada yang jawab hukumnya bantu orang tua. Iya. Padahal dalam fikih nggak ada tuh hukum bantu orang tua itu nggak ada. Atau membuat mengeneralisasi. Saya tuh sebenarnya tidak ingin nyontek Pak. Tapi karena sekelas nyontek semua, terpaksa saya berpartisipasi. Gitu. Padahal cuma dia aja gitu. Jadi sekarang ini mahasiswa kalau diberi tugas untuk membuat makalah itu cukup copy paste aja dari tulisan-tulisan. Makanya mahasiswa sekarang harusnya ijazahnya harus berbagi dengan Mbah Google itu gitu. Iya tuh Pak, paroan gitu loh Pak, jadi bukan miliknya sendiri gitu. Sebagian besar miliknya gitu. Nah kita kalau suruh ngecek Turnitin juga itu ya lelah Pak gitu. Ya sudahlah kita akhirnya pakai prinsip biji mahasiswa ke ora tuku wis ora apa-apa kae sing murah wae gitu. Karena kalau nggak lulus ya jadi masalah baru. Ya jadi lebih baik keliru menilai yang baik daripada keliru salah, nanti urusannya panjang Pak gitu. Sekarang komunikasi dosen dengan mahasiswa pakai WA itu sama mahasiswa itu di screenshot Pak itu. Ini loh kemarin udah membolehkan untuk buka buku, kenapa sekarang enggak boleh? Itu ada bukti tertulis ya mendem tuh Pak gitu. Yang kita kadang-kadang lupa Pak gitu. Ya kita kan kadang-kadang tuh yang ngomong ya sekedarnya gitu. Kan mahasiswa juga pinter cara mepet-mepet supaya kita itu sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya.
Kalau mau tanya soalnya seperti apa ya ngomongnya ya Bapak cakep ya Pak itu dulu misalnya itu. Ya, ini kan kalau dibaca istri jadi masalah itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita belajar untuk menganalisa kausalitas, mencari sebab musababnya gitu. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah secara akurat ya. Individu yang resilient memiliki gaya berpikir yang terbiasa untuk mengidentifikasi penyebab yang memungkinkan dan mendapatkan yang berpotensi menjadi persoalan itu. Jadi akurasi nek wong Jawa lekondo ono rembuk dirembuk, ono perkara diperkara gitu. Jadi maksudnya supaya kita bisa mengidentifikasi apa sebenarnya permasalahan yang sedang kita hadapi gitu ya. Karena saya sering menyampaikan manusia dalam hidup itu ketika menghadapi suatu masalah kecenderungannya senang melakukan generalisasi. Generalisasi itu bahasa Jawanya gebyakuyah itu. Dan gebyakuyah itu juga berkaitan juga yang tadi saya sampaikan dengan stigmatik yang dimunculkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita dalam menghadapi suatu permasalahan itu mulai ngoncei itu mengurai permasalahan itu apa toh yang menjadi penyebabnya gitu. Kemarin saya pas ke Jakarta dapat informasi di Embung Tambak Bayan itu ada mahasiswi Pak ya. Iya, terjun bebas di Embung itu. Berita yang mencuat keluar karena belum bisa bayar SPP lah sekitar itulah gitu. Kenapa hanya seperti itu kok diakhiri dengan tapi kita mau klarifikasi kan ya sulit, bang sudah meninggal lah Pak gitu. Dan biasanya kampus kalau ada masalah gitu, kampus kemudian memberikan statementnya sangat ya sebenarnya kalau ada dialog bisa kita selesaikan secara musyawarah gitu ya gitu. Tapi kenapa itu disampaikan setelah diterima di sisinya gitu Pak? Tidak sebelum itu loh Pak gitu. Itu kemarin juga UNY juga habis dibully itu tuh yang mahasiswi juga yang meninggal pada waktu itu. Ada yang bela, ada yang nyalahkan macam-macam. Saya sebagai alumni ya netral aja lah gitu artinya. Ya memang biaya sekolah sekarang memang ya mahal gitu ya. Ya saya memang juga punya pikiran biaya sekolah memang bagusnya mahal. Tapi yang penting yang bayar siapa gitu loh, masalah gitu. Kalau semuanya dibebankan kepada orang tua lah itu yang jadi masalah. Gitu. Ya memang kalau mahal itu kan kemudian menjadi apa ya mungkin penampilannya menjadi bagus. Tapi mungkin prosentase yang terbesar beban pendidikan pembiayaan itu ya oleh negara lah. Gitu. Kalau memang semuanya orang tua itu berat. Gitu. Nah jadi kembali itu kita belajar untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang muncul itu disebabkan oleh karena apa gitu. Kemudian yang keempat, kita perlu melakukan yang namanya efikasi diri. Jadi efikasi diri itu merupakan keyakinan individu dapat memecahkan masalah dan berhasil individu tersebut yakin bahwa dirinya telah efektif dalam hidupnya ya. Jadi individu yang resilient, yakin dan percaya diri sehingga dapat membangun kepercayaan dengan orang lain, juga menempatkan dirinya untuk berada di tempat yang lebih baik dan lebih banyak memiliki kesempatan gitu. Jadi efikasi diri itu
keyakinan pada diri kita sendiri bahwa setiap persoalan yang dihadapi dia punya keyakinan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah ini kalau tidak dilatihkan, memang orang cenderung merasa gagal, merasa tidak mampu gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat orang-orang yang jadi, orang-orang yang sukses itu bukanlah orang yang hidupnya tanpa masalah gitu. Orang yang sukses itu orang yang hidupnya serba banyak masalah, tetapi dia mampu menyelesaikan secara bertahap gitu. Makanya dulu ketika katakanlah ketika yang jadi pejabat-pejabat orang yang anaknya orang kaya yang tidak pernah jadi orang miskin itu dalam beberapa hal sulit karena mereka tidak memahami bagaimana perasaan orang yang tidak berpunya itu. Jadi keyakinan bahwa dirinya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi itu menjadi suatu kekuatan yang besar yang menjadikan kita itu akhirnya merasa ada sesuatu yang dipastikan. Makanya ketika seseorang menghadapi suatu persoalan atau punya harapan tertentu, itu dibuat terminal-terminal antara supaya nanti capaian yang panjang itu akhirnya bisa dilaksanakan atau dicapai dengan baik gitu. Jadi kalau kita sekolah misalnya di SD sampai 6 tahun, kemudian ada kelas 1, ada kelas 2 sampai kelas 6 itu juga untuk memberikan keyakinan bahwa untuk bisa meluluskan sekolah dasar itu kita akan mampu. Tapi perlu step by step, setahun itu selalu dievaluasi gitu ya. Itu kalau iklan orang kalau pelari itu kan selalu kamu bisa gitu. Jadi ada, nah itu menjadikan orang jadi merasa betul-betul bisa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang dihadapi itu. Ada orang kalau ada masalah, oh itu kecil gitu. Senajan nanti ya remuk redam itu tapi kono ya kecil itu apa tenan jane gitu. Tapi untuk meyakinkan bahwa dirinya mampu makanya wah ini masalahnya kecil menurut saya. Tapi menjelaskan kecil tapi kecil, kan keliru gitu. Kecil ini gambarannya besar itu berat gitu. Itu yang keempat, efikasi diri. Kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang dihadapi adalah sesuatu yang mampu untuk diselesaikan dan keinginan yang seperti itu, kemampuan yang seperti itu juga nanti akan bisa ada pada orang lain itu. Artinya orang lain juga terpengaruh untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Terus yang kelima, untuk meningkatkan resiliensi diri adalah dengan berpikir secara realistis dan penuh dengan optimis gitu. Jadi kemampuan yang dimiliki individu untuk tetap positif tentang masa depan yang belum menjadi terrealisasi dalam perencanaan, hal ini terkait dengan self-esteem, tetapi juga memiliki hubungan kausalitas dengan efikasi diri, juga melibatkan akurasi dan realisme gitu. Jadi orang dilatih untuk belajar melihat realitas yang dihadapi itu. Tadi saya mau berangkat ke sini buka video itu ada mahasiswa UGM yang dari kedokteran yang masuk karena bidik misi itu ya. Orang tuanya maaf hanya buruh kasar di sawah dan sebagainya, yang dia bayangkan gimana cara bisa menjadi mahasiswa gitu. Tapi karena ada program bidik misi, akhirnya dia nggak ngerti kenapa bapaknya itu orang Klaten itu ya. Beberapa kali ke sekolah dan sebagainya. Nah, ternyata sedang bernego-nego minta penjelasan bagaimana anaknya bisa kuliah yang tanpa biaya gitu. Nah cerita bidik misi ini juga ada, teman saya dosen itu ada Pak. Gara-gara ada bidik misi langsung bikin pesantren bidik misi Pak gitu. Jadi pesantren yang santrinya semuanya mahasiswa bidik misi gitu.
Karena asumsi dia, pertama mesti dia pinter. Jadi, dan nggak usah mikir karena urusan SPP dan sebagainya itu sudah diselesaikan oleh negara. Bahkan dia diberitahu sudah gini aja, kalau kamu dapat tambahan-tambahan biaya makan dan sebagainya, kamu kirimkan sama orang tuamu saja, sama orang tuamu saja gitu. Tentang makannya kamu nanti saya jamin gitu. Tapi ternyata bersama dengan di pesantren itu dia diajak untuk berusaha apa saja bisa jalan Pak gitu. Apalagi yang namanya bisnis online segala itu dia sangat paham. Jadi akhirnya justru bisa menghidupi gitu. Jadi dia pintar juga. Pesantren tapi khusus yang bidik misi gitu. Kalau dulu pondok pesantren Budi Mulia dulu kan mempersyaratkan misalnya semester 1 dan 2 IP-nya minimal berapa gitu ya. Lah sekarang jauh sebelum ada IP sudah ada bidik misi dulu gitu. Dan saya yakin mereka yang kuliah pakai bidik misi kampus tidak keliru milih orang. Karena semua yang akan dipilih itu langsung didatangi rumahnya. Datangi rumahnya secara rahasia, tanya sebelahnya, tanya tetangganya dan sebagainya gitu. Sehingga termasuk tidak keliru, jangan-jangan ternyata orang tuanya kaya raya misalnya gitu Pak. Nah itu nanti dicek betul. Soalnya kalau sekarang itu kan kampus-kampus menentukan UKT itu kan hanya berdasarkan angket yang dikirimkan itu. Jadi misalnya sebulan bayar listrik berapa ratus, kemudian mobilnya mereknya apa, ini yang untuk menggambarkan itu. Mahasiswa yang pintar lalu nanti ceritanya yang jelek-jelek aja gitu. Mobil enggak punya, listrik 450, wah gitu. Akhirnya nanti turunlah UKT-nya rendah gitu. Yang kasihan itu kan yang ASN Pak, yang pegawai negeri loh Pak gitu. Gajinya ya segitu-gitunya yang konangan gitu loh Pak. Gitu. Padahal yang namanya gaji itu kan hanya dilihat aja disetruk tuh Pak. Tapi kan yang paling banyak kan tulisannya kan malah lebih banyak di bawahnya tuh BNI, BRI, apa cicilan kabeh gitu. Katanya pegawai itu kalau nggak punya utang katanya malah tidak Islami Pak. Jadi ya wangune iki ya utang akeh. Terus yang keenam adalah yang namanya empati. Kemampuan untuk membaca isyarat perilaku orang lain, untuk memahami keadaan psikologis dan emosional mereka sehingga dapat membangun hubungan yang lebih baik ya. Jadi kalau ada istilah simpati, ada istilah empati. Kalau simpati itu sekedar kita ikut merasakan, bisa berpartai ya kita merasakan semoga kamu sabar. Tapi kalau empati itu sudah seperti inherent, kita merasakan betul gitu ya. Jadi kalau di dalam psikologi fenomenologis itu, kalau kita ingin tahu seseorang, maka kita harus masuk kepada kehidupan orang itu gitu. Jadi misalnya ketika kita berbicara tentang kenakalan anak dan remaja gitu ya. Kenapa yang selalu nakal anak dan remaja? Karena yang punya otoritas orang tua Pak gitu. Ya, kemarin ketika saya diajak adik-adik SMA, ada mereka diskusi tentang kenakalan orang tua dari kacamata remaja gitu. Boleh ku yang ngeri tenanan Pak gitu. Iya. Jadi kalau psikologi fenomenologis itu kalau ingin tahu remaja nakal apa tidak, mari kita masuk di dalam kehidupan mereka gitu. Jangan-jangan yang dipersepsikan orang tua sebagai suatu kenakalan, bagi mereka sebagai suatu iseng saja gitu. Ya memang kadang-kadang tolak ukurnya agak beda ya. Jadi kemarin misalnya, ya ketika tadi misalnya anaknya orang Dirjen Pajak itu yang ngidak-ngidak kayak gitu kok ya temannya video dengan santainya dan sebagainya, ini kan ya memang ini sudah suatu penyimpangan. Tapi ketika kita berbicara tentang psikologi fenomenologis, belum tentu mereka merasa itu. Merasa bahwa itu satu kesalahan gitu. Dimulai dari anak-anak TK itu.
cah anak TK lanang ono cah wedok lewat disrekil sikile terus tiba dan sebagainya gitu. Atau yang sering dicontohkan arep linggo orang ngerti skomburi kursinya dicopot Pak, diambil Pak. Itu bisa patah tulang belakang. Kelihatannya guyon tapi efeknya sangat fatal gitu. Terus yang ketujuh yang terakhir adalah istilahnya keterjangkauan. Jadi kemampuan untuk meningkatkan aspek positif dari kehidupan dan mengambil suatu kesempatan yang baru sebagai tantangan. Menjangkau sesuatu yang terambat oleh rasa malu, perfeksionis dan self handicapping itu. Jadi bahwa kita ada harapan-harapan ke depan yang lebih panjang dan lebih jauh gitu ya. Orang sering mengatakan orang hidup itu akan tetap eksis kalau dia masih punya harapan-harapan untuk masa depan itu. Dan biasanya kalau ada pengalaman-pengalaman traumatik tertentu menjadikan harapan masa depannya itu menjadi hilang sama sekali gitu. Saya punya teman yang sangat berhasrat sekali untuk segera bisa mengambil guru besarnya, bisa mendapatkan profesor gitu. Tapi begitu ada COVID-19 kemarin terus istrinya dipanggil Allah itu, setelah itu terus bahasa Jawanya sengkleh gitu ya. Sudah ora mikir kuwis urip biasa dermo gitu lah. Lah ini makanya ketika ada ini monggo bapak-bapak yang masih punya istri apa diopeni tenanan Pak gitu. Jangan nganti sengkleh gitu. Ibu-ibu juga gitu Bu, punya suami satu ya dijaga tenanan diopeni diuripi gitu. Ya saya di ojo nganti sengkleh. Iya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada